Untuk kita semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan tentang percobaan dua faktor dalam RAL. Baik, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk menjelaskannya. Perkenalkan, nama saya Yunit Warkelau dengan NPM 33200031. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan dua faktor atau percobaan faktorial. Nah, percobaan dua faktor atau percobaan faktorial adalah percobaan yang menggunakan faktor dan taraf, di mana untuk setiap faktornya disimbolkan dengan percobaan faktorialnya. Misalnya, percobaan faktorial adalah 2/2, berarti percobaan tersebut menggunakan dua faktor dan dua taraf pada setiap faktornya. Yang berikut, percobaan faktorial 2/2 dapat juga dinotasikan dalam bentuk percobaan faktorial 2 kali 2 seperti ini, dapat digunakan apabila taraf dari masing-masing faktor itu berbeda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Patricia Evsiana Seran, NPM 33200032. Di sini saya melanjutkan materi dari teman Yunita, yaitu tentang istilah faktorial. Istilah faktorial mengacu pada bagaimana suatu perlakuan akan disusun dan diteliti, tetapi tidak menjelaskan bagaimana perlakuan tersebut ditempatkan pada setiap unit percobaan. Percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang memuat komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf dua faktor atau lebih. Nah, yang berikut itu, adapun tujuan dari dua faktor adalah untuk mendeteksi respon dari tiap-tiap taraf pada masing-masing faktor atau pengaruh utama, serta interaksi antar kedua faktor atau pengaruh sederhana. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Servina Naatok 2 dengan NPM 33200029. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi di mana teman-teman bisa memperhatikan untuk melihat gambar yang kami tayangkan di depan ini, menunjukkan bahwa gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa faktor A dan faktor B ini terjadi interaksi. Maka A1, A2, dan A3 itu tampak tidak sejajar. Nah, garisnya itu berpotongan. Sedangkan pada gambar kedua, dia itu tidak terjadi interaksi pada faktor A dan faktor B karena garisnya itu tidak berpotongan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Florentina Dewi Rosita Jelita dengan NPM 332036. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai percobaan dua faktor dalam RAL. Kita lihat secara bersama pada slide yang ditayangkan bahwa rancangan acak lengkap dapat digunakan apabila kondisi lingkungan dalam keadaan homogen dan pengacakan dilakukan terhadap semua unit percobaan. Maka dari itu, percobaan dua faktor dalam rancangan acak lengkap dapat diaplikasikan langsung terhadap seluruh unit percobaan. Nah, rancangan acak lengkap pola faktorial A kali B adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor A terdiri dari taraf A dan faktor B terdiri dari taraf B, di mana kedua faktor tersebut diduga saling berinteraksi. Kemudian kita lihat pada slide yang berikut, model matematis percobaan dua faktor dalam rancangan acak lengkap. Kita lihat ada rumusnya di sini, yaitu Y IJK sama dengan mu tambah AI tambah BJ tambah AB
IJ tambah sigma IJK. Nah, kita lihat secara bersama bahwa rumus ini mempunyai keterangan yaitu YIJK yang merupakan pengamatan faktor A ke taraf I, faktor B ke taraf J, dan faktor dan ulangan ke K. Kemudian ada nu yaitu rataan umum, kemudian AI yaitu pengaruh faktor A pada taraf ke I, kemudian BJ pengaruh faktor B pada taraf ke J. Sedangkan A besar B kecil IJ merupakan interaksi antar faktor A dan faktor B. Kemudian sigma IJK merupakan pengaruh galat pada faktor A ke faktor I, faktor B, taraf ke J, dan ulangan ke K. Baik, saya atas nama Melisa dengan NPM 33200037. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan membahas satu contoh soal mengenai percobaan dua faktor dalam RAL. Dimisalkan seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh suhu udara fermentasi T dan waktu fermentasi S terhadap kadar air biji kakao yang dihasilkan. Dan dalam masing-masing percobaan dilakukan 4 kali pengulangan. Dengan ketentuan suhu udara fermentasi T terdiri dari 2 taraf yakni 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Sedangkan waktu fermentasi S terdiri dari 3 taraf yakni 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Dari contoh soal yang telah diberikan, maka dari penelitian tersebut terdapat 2 faktor, yakni faktor suhu udara fermentasi T yang terdiri dari 2 taraf dan faktor waktu fermentasi yang terdiri dari 3 taraf, di mana 2 untuk taraf suhu udara fermentasi T dan 3 untuk taraf waktu fermentasi S. Berarti total percobaan dari penelitian di atas ada 6 percobaan dengan 4 kali pengulangan. Jadi total unit percobaan keseluruhan ada 24 unit percobaan. Terima kasih. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.